Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak ingkang kula hormati, salajengipun monggo sasampunipun tadarus kita lajengaken kajian kita. Dalu punika kita mlebet wonten ing bab salat. Saderengipun perlu kita pendet standar ingkang kita ginakaken kangge menentukan dos pundi ta salat menika, karena wonten ing Quran niku tidak ada tata cara salatnya. Yang ada adalah perintah salat. Ada aqimis shalah, ada aqimus shalah. Tegakkan salat. Tata caranya salat gimana? Maka standar yang kita pakai adalah nasihat wasiat dari Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi para sahabat itu diperintahkan untuk sholatnya melihat Rasul, artinya mencontoh Rasulullah dengan cara melihat. Nah, kita ini kan nggak bisa melihat langsung, sehingga salah satu caranya adalah dengan mempelajari hadis-hadis dan penjelasan para ulama berkaitan dengan tata cara sholatnya Rasulullah. Tapi standarnya tadi, bahwa sholat itu seperti yang Rasulullah kerjakan. Tidak boleh membuat aturan sendiri. Takbir itu ya begitu, yang dicontohkan Rasulullah seperti apa. Misalnya kalau yang nanti kita di belakang kita bahas, misalnya sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Ya adanya di situ contohnya, nggak ada sejajar perut, nggak ada misalnya nek khusus subuh yo Mas iki rada pemanasan nggo stretching yo diunggah-unggahke. Niki ndak bisa seperti itu karena standarnya tidak mengikuti Rasulullah kalau seperti itu. Atau sejajar perut. Saya masih ingat dulu ana pas nih dhewe itu do gayeng-gayenge do sinau bela diri. Itu terus le takbir itu kaya wong hormat bela diri. Allahu Akbar, itu juga tidak boleh sejajar dengan perut. Jadi nanti ada standarnya yang mengikuti Rasulullah. Kemudian dalam pembahasan sholatnya itu kan pasti muncul khilafiyah, karena bab fikih itu mesti berbeda pendapat dari berbagai mazhab itu. Tapi beliau sendiri, para imam-imam itu juga wanti-wanti juga. Para imam itu juga wanti-wanti dan hampir semua kalimatnya itu sama. Yang paling populer itu kan di Indonesia itu kan mazhabnya Syafi'iyah. Imam Syafi'i itu mengatakan, idza wajadtum fi kitabi, jika kamu menemukan di dalam kitabku itu khilafa sunnati Rasulillah, yang menyelisih sunnah Rasul. Jadi kitab-kitab Imam Syafi'i itu kalau ada yang menyelisihi atau yang lebih sahih nanti hadisnya, itu maka kalau ada yang menyelisih sunnah Rasul, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah dengan sunnah Rasul. Wada'u ma qultu, dan tinggalkan apa yang telah aku katakan. Artinya ketika ada kajian hadis atau kajian ilmu-ilmu yang lain, ya, ilmu fikih dan sebagainya, ada yang lebih sahih, maka Imam Syafi'i itu sudah mantin, kalau memang apa yang aku susun itu kalah sahih, maka tinggalkan. Idza sahal hadis, jika ada hadis yang lebih sahih, fa huwa madhabi, maka itu adalah madhabku. Itu kata Imam Syafi'i. Imam Malik juga mengatakan seperti itu. Jadi sama. Ini untuk membuat standar kita ya, standar kita ketika kita mempelajari
kaitannya dengan fikih-fikih di dalam sholat. Kita mulai yang pertama, bab sholat. Ketika kita sholat, maka yang pertama kita lakukan adalah berdiri menghadap kiblat sebelumnya. Nah, kiblatnya adalah istiqbalul Ka'bah, menghadap Ka'bah. Nah, Ka'bah itu kalau zaman dulu itu ya sekira-kira saja karena tidak ada teknologi. Orang yang jauh paman ya kira-kira kono kae itu ya sudah menghadap kira-kira itu. Tapi dengan seiring perkembangan zaman itu ternyata kedudukan Mekah itu bisa diketahui. Ya, seperti sekarang itu kan bisa diketahui. Maka dengan ilmu pengetahuan kemudian ternyata konangan bahwasanya masjid-masjid kita itu tidak menghadap ke Ka'bah. Kalau butuh ngulon persis itu kan 270 derajat. Radiannya itu kan 360 ya total satu lingkaran itu. Kalau menghadap ke barat itu 270 derajat. Itu kita itu ada di menghadap ke Tanzania. Jadi ke selatan jauh sekali. Tidak di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab saja tidak. Misalnya Arab selatannya itu ada Yaman ya. Arab Saudi, kan Mekah ada di Arab Saudi. Dan selatannya Yaman itu agak orang nyampe. Sehingga kita harus menghadap agak ke utara dengan 294 atau 295 derajat. Kalau Jogja itu 294 derajat. Jadi blender berapa itu? 94 dikurangi 70. 24 derajat sendiri lumayan loh. 24 derajat ke utara. Sehingga sekarang dari Kemenak itu dulunya itu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memperkenalkan kompas. Jadi kemudian diketahui ilmunya menghadap ke sana itu penolakannya luar biasa. Baru setelah sekitar 100 tahun itu pemikiran beliau itu baru bisa diterima seperti sekarang ini. Jadi ya memang begitulah ilmu pengetahuan. Sama seperti hisab itu kan sebenarnya ilmu pengetahuan, tetapi hisab itu sebenarnya justru ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang bertanya ilmu hisab itu kan menyelisih Rasul sebentar. Kalau dikaji lebih mendalam bahwa hadis Rasulullah itu bahwa kita itu diperintahkan sholat puasa dan diperintahkan untuk berbuka itu karena sebab li ru'yah, dengan ru'yah itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya saat itu belum populer yang namanya ilmu hisab. Nanti kalau dengan hisab akan merepotkan di zaman dahulu karena belum terbiasa dengan ilmu hisab. Padahal itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ilmu hisab itu semangatnya ada di dalam Al-Quran. Nah kita kembali ke bab ini, maka sebelum sholat kita harus menghadap ke kiblat. Idza qumta ila sholah, Rasulullah mengatakan jika kamu berdiri hendak mendirikan sholat, fa'asbihil wudu, maka sempurnakan wudu, tsumma istaqbalal kiblah, kemudian tsumma istaqbil kiblah, kemudian menghadaplah kiblat, fakabbir dan bertakbirlah. Jadi memang standarnya kita menghadap ke kiblat. Kita sudah bisa menentukan. Sekarang apalagi HP ini ada aplikasi yang ternyata sudah bisa mendeteksi derajat magnet bumi, sehingga bisa kemudian dibuatkan aplikasi langsung menghadap arah kiblatnya mana, itu sudah bisa. Sehingga kalau kita bingung itu pakai aplikasi itu sudah bisa menentukan arah kiblat. Ini kan teknologi yang seperti ini, dan agama itu mengakomodir itu. Kecuali kita nggak punya HP, itu ya sudah sekemampuan kita. Bahkan kalau seandainya kita sholat, kita dalam satu safar atau perjalanan, kemudian berkunjung ke saudara kita. Masjidnya jauh, kita tidak sholat di masjid. Kemudian aku tak nunut sholat. Begitu sholat, sing di rumah agak neng buri, terus sholat. Ternyata sholatnya madhep ngalor. Begitu rampung agak kena, begitu assalamualaikum, sing di rumah
agek tekon, lemu sholat madhep ngalor. Jadi setelah salam itu baru diingatkan, maka sholatnya sah. Jadi tidak perlu diulangi. Dalilnya itu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah fi masiratin aw sariyatin, di dalam satu peperangan ya, dalam satu safar. Itu fa'asobana ghaimun. Malam hari itu tertutup oleh mendung. Jadi di malam hari itu tertutup oleh mendung. Fataharroina wahtalafna fil kiblah. Kemudian kami berselisih pendapat tentang arah kiblat. Jadi ini pada bingungnya bengi-bengi. Malam-malam itu kan zaman dulu nggak ada kompas. Sehingga yang dipakai pedoman itu adalah bintang. Jadi sekiranya tadi sudah berapa itu bintang berada di mana itu, kemudian menjadi patokan arah kiblatnya ke sana. Nah, karena langit tertutup mendung, maka tidak bisa menentukan kiblat. Dan para sahabat kemudian saling berselisih. Artinya, orang ini aku brono ya. Orang sing bener brono karena mainnya perasaan. Sementara dalam perjalanan itu kan perasaane wong-wong iso beda-beda. Fasalla kullu rajulin minna ala hiddatin. Maka kemudian setiap dari orang-orang itu, para sahabat itu sholat menurut keyakinannya masing-masing. Kan ini sholat sunat. Kan sholat malam, sholat sunat. Jadi kabeh ana sing sholat, dadi tahajud ya ana sing madhep brono. Puanan menurut keyakinannya masing-masing. Soalnya aku mantep bro, ya wis. Jadi iso kaya ingklingan anu itu lho, madhep brono, semuanya ada. Faja'ala aduna yakhutu baina yadayhi lina lama amkanatana. Dan seseorang di antara kami membuat garis di depan kami untuk mengetahui tempatnya. Ini kaitannya dengan sutroh ya. Batas, nanti di belakang saja kita bahas tentang sutroh. Jadi nggawe batas. Kabeh aku sholat madhep brono, iki batasku. Trono sing sholat ning kono, ambono, iki batasnya nggawe garis, masing-masing itu nggawe garis untuk mengenali wilayah sholatnya masing-masing. Falamma asbahna, maka ketika kami berpagi hari atau bangun pada pagi hari, nazarnahu, maka telah kami lihat faidanah nusolaina ala ghairil kiblah. Ternyata kami sholat bukan menghadap kiblat. Fadzakarna dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian kami ceritakan hal itu kepada Nabi. Falam ya'murna, dan Nabi tidak menyuruh kepada kami bil i'adati, untuk mengulangnya. Jadi sah sholatnya orang yang salah kiblatnya, ngerti setelah selesai, ya, setelah salah. Tapi kalau belum selesai, maka boleh untuk, bahkan memang harus berpindah arah. Misalnya itu tadi, kita sholat di tempat saudara kita, di tengah sholat ternyata saudara kita datang ngerti. Maka kemudian boleh tuan rumah yang tahu itu memberitahu bahwa orang yang sholatnya salah kiblat. Boleh dengan dipegang, boleh dengan ucapan. Sik ngelingke lho ya, ora kena nandui. Ya, kuncinya itu. Oke. Mas, kowe kiblatmu kowe iki madhep ngalor. Apa itu sudah selesai. Batal salatnya. Jadi begitu diingatkan, Mas jenengan salate kleru kuwi madhep ngalor. Terus langsung saja putar. Nek ngalor berarti kita kiri. Ya. Jadi boleh atau dipegang. Dipegang diingerke. Salate kiblate kleru. Set. Bicara boleh, nek mekor dinengke wae kok tok mangkur mbokokong dikira demit sing ngono. Iku opo iki agek salat kok dicekek. Padahal yang kiblate kleru boleh di apa?
Kalau sendiri gampang ya, ya gampang semua. Kalau sendiri langsung muter begini. Tapi kalau berjamaah, maka yang muter ya sak jamaah. Kaya baris haluan. Terus haluan tuh? Ini. Jadi misalnya sholatnya ini madep begini. Madep ngalor. Setelah ini sholatnya do kleru madep ngalor kuwi. Maka kemudian imame mengo madep brono, iki ya ora kur mengo madep brono, mah kaya komandan baris durene ngene iki. Ya toh? Pane imam kan makmume kan baris jirolu. Ngono mek kur terus kok madep brono ra mek kur terus baris komandane ning sampinge ngene iki. Madep brono. Maka hal seperti haluan. Ini begini. Geser. Iki madep brono iki terus geser ke sini. Rasa diabani nih kok, haluan kiri ini rasa. Otomatis langsung cek langsung pindah. Kalau tidak memungkinkan, misalnya ini wes mepet, maka ini boleh bergerak untuk ke sisi sini. Ya. Jadi imame agak ke barat, terus ini geser sidik, kemudian di belakangnya imam. Itu kalau seandainya berjamaah kleru kabeh. Kemudian dibenake di tengah sholat. Dan terus saja, jadi tidak usah diulangi intinya. Nek wis rampung, jamaah mbok dhewe rampung, agek konangan. Ngomong kok kaya salate madhep ngalor apa? Apa iki madhep ngalor? Rampung lho itu. Maka sudah, sholatnya tidak perlu diulang. Nah, ini kemudian ada catatan sing ini harus kita pahami ya nanti. Karena sallallahu alaihi wasallam fis safari, ketika Rasulullah itu di dalam safar atau perjalanan, yusolli nawafila ngala rohilatihi, beliau sholat nafilah di atas kendaraan. Sholat sunat itu sholatnya di atas kendaraan, karena unta dan unta, keledai, kuda zaman dulu, sehingga sholatnya di atas kendaraan. Wa yutiru alaiha haitsu tawajjahat bihi, dan berwitir, sholat sunahnya sholat witir malam hari di atas kendaraan itu di mana saja arah kendaraan itu sarkon wa ghorban, baik dia menghadap timur maupun menghadap barat. Jadi mengu-mengu itu tidak usah diikuti. Maksudnya ora usah kita mengikuti kiblatnya. Misalnya kita mau ke Jakarta. Terus madhep kulon, Allahu Akbar, naik bis. Dilalah bisa iki menggok ngalor. Kita enggak usah terus enggak usah. Kok bali ngulon ngene meneh. Enggak usah, pomen wis arep menggok-menggok terserah bisa. Nek diikuti terus malah repot. Tiba ning bunderan repot kundenan. Wah muter. Udah itu mau kemana-mana sudah, tidak usah pokoknya yang penting sudah ikuti saja kendaraan itu mengarah kemana saja, itu tidak apa-apa. Yang menjadi catatan Bapak dan Saudara, di sini ada tertulis hadis ini menerangkan tentang yusallin nawafil, sholat sunnah, sholat nafilah. Hadis yang lain, karena ahyanan kadang-kadang Rasulullah itu idza arada, jika beliau berkeinginan an yatatawwa'a ngala naqatihi, untuk sholat tatawu. Sama, tatawu itu artinya sholat sunnah. Di atas kendaraannya istaqbala bihal kiblah, beliau menghadap kiblat dengan kendaraan itu. Fakabbaro, kemudian bertakbir, tsumma sholat, kemudian sholat, haitsu wajjahu rikabuhu, kemudian sholat kemana saja kendaraannya itu menghadap. Ya, ini memperkuat hadis yang tadi. Cuman kalau di hadis ini itu menggunakan Rasulullah, jadi misalnya perjalanannya itu tidak menghadap kiblat, misalnya ke utara. Untuk yang ini kadang-kadang karena di sini ada catatannya, kadang-kadang.
Rasulullah itu menghadapkan ke kiblat sih. Jadi yang pertama itu beliau lakukan di hadis ini, menurut hadis ini, saat durungi lekasi menghadap kiblat. Ini kadang-kadang kan berarti, ya kadang-kadang di ngadep kiblat sih, kadang-kadang ya wes kendaraan itu menghadap kemana saja, yaitu diikuti. Jadi pertama ngadep ngalor ya. Oh, ini kadang-kadang kendaraannya sing diarah ke kiblat. Bar kuwi kan wis salate ora mengendalikan, ora ono salat karo itu kan enggak. Udah dinengke wae ya sedekap sambil duduk. Nah, pertama jadi ada dua cara, langsung tidak menghadap kiblat atau menghadap kiblat dulu baru kemudian terserah kendaraannya mau menghadap kemana saja. Nah, pada saat naik kendaraan itu, sholatnya itu kana yarka'u wa yasjudu ala rohilati. Di atas kendaraan itu rukuk dan sujud di atas kendaraan. Rukuk dan sujudnya di atas kendaraan. Imaan birosihi dengan isyarat kepalanya. Jadi rukuk dan sujud itu hanya dengan isyarat kepala ketika sholat di atas kendaraan. Waya ja'alu sujuda, dan beliau menjadikan sujud itu afadu lebih rendah minar ruku, daripada ruku. Jadi misalnya kita sholat, nek ruku'e sakmene, ya sujudnya luwih rendah lagi. Yang penting begitu. Kan nggak mungkin di atas kendaraan lu sujud sampai anu kan nggak mungkin, limpang. Jadi misalnya ruku' segini, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, maka ruku'nya diperkirakan, sujudnya diperkirakan harus lebih rendah daripada rukuknya. Jadi kalau misalnya rukuk ya sidik wae segini rukuk, nanti sujudnya lebih ke bawah. Nah, dua hadis yang atas tadi itu sholat di atas kendaraan itu dikerjakan untuk sholat sunnah. Wa kana idza arada ayusalli al-faridah, dan jika Rasulullah itu hendak sholat fardu, nazala, beliau turun. Jadi kalau sholat fardu, sholat 5 waktu itu, beliau turun. Fastaqbalal kiblah, kemudian beliau menghadap kiblat. Jadi kalau sholat fardu, itu Rasulullah tidak sholat di atas kendaraan, tapi turun, terus menghadap kiblat, dilakukan secara sempurna gerakannya, walaupun bilangannya dikosor. Ya, bilangannya dipendekkan tapi sempurna. Takbirnya ya berdiri. Untuk fardu loh ya, untuk sholat fardu, bukan yang sholat sunat. Makanya kemudian hadis ini kemudian menjadi perbedaan pendapat di sekarang. Karena sekarang di zaman Rasulullah seperti itu karena kendaraannya bisa dikendalikan. Jadi kendaraannya itu kan unta, kuda, keledai. Itu kan kendalinya ada di pengendara itu. Sementara sekarang ada kendaraan yang berupa kereta api, pesawat terbang. Itu kan nggak bisa kita sak wayah-wayah. Gus maghrib medun sih, ini kan nggak bisa. Motor maburi kan medun, orang mau sholat sih, itu kan nggak bisa. Tapi yang menjadi ruh maka kemudian begini. Fatwanya ulama kontemporer sekarang, untuk kendaraan-kendaraan yang tidak bisa kita kendalikan, maka boleh kita mengamalkan seperti sholat yang tadi. Sholat di dalam kendaraan. Untuk mode yang tidak bisa kita kendalikan seperti kereta api. Jenengan turun tinggal. Pesawat terbang jenengan, wah, nganu iki denkas arep aku tak sholat sih, tinggal. Sehingga untuk kasus seperti ini, maka boleh sholat di dalam kendaraan. Sama seperti jamaah haji itu kan melewati beberapa waktu, sehingga sholatnya di dalam pesawat yang seperti itu. Tapi kalau kendaraan yang bisa kita kendalikan, maka seyogianya kita turun. Misalnya, bis pariwisata. Bisa dipesen bis pariwisata. Nek bis anu nggak bisa, biasanya karena jalur anu ya bis umum ya. Kalau pariwisata kan kita, anu sopirnya ya, Pak, mandek golek ke masjid, iso seperti itu. Maka untuk yang bisa kita kendalikan, maka semestinya kita melaksanakan sholat fardu itu dengan sempurna gerakannya. Tapi ada yang
yang kenceng dengan ini, kenceng dengan hadis ini, wonen walaupun kendaraannya itu nggak bisa dianu, ya tetap nanti harus di bawah. Dia caranya ya dikodok, bukan dijamak, kodok. Kodok itu wonen pirang ping piro ya pomen, ya sebenarnya sing ditinggal papat sholat ya engko ning ngisor kabeh pomen. Dikodok seperti itu. Ada yang karena ini berpedoman pada Rasulullah nek fardu itu sholatnya mesti di bawah. Jadi neng dhuwur ya engko nek anu ya engko wae. Atau mengambil jalan tengah. Jalan dua-duanya. Jadi sholat li hurmatil waktu. Jadi sholat untuk menghormati waktu. Itu sholat dulu tidak sempurna. Di atas kendaraan itu sholat tidak sempurna. Kemudian nanti turun sholat lagi. Yang sempurna di bawah. Ada yang berpendapat seperti itu. Karena memang ya hadis karena ketika dengan zaman sekarang itu kan bukan disesuaikan anunya ya, tapi memang sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebenarnya untuk masa sampai akhir zaman. Tetapi dalam pelaksanaannya itu juga mengikuti keadaan saat itu. Keadaan saat itu juga menentukan para ulama juga mengambil satu hukum. Maka ulama kontemporer yang sekarang itu ya orang apa-apa sholat di dalam kendaraan tidak sempurna tidak apa-apa. Karena memang sekarang modalnya seperti itu. Nah ini berkaitan dengan kiblat ya. Ada pertanyaan? Ada yang perlu didiskusi untuk kiblat? Ada, kemudian berdiri. Ya, berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah dengan kunut. Kunut itu lama. Jadi sholat itu memang sebenarnya standarnya ya lama. Tapi itu untuk sendiri. Kalau jamaah ya jangan terlalu lama. Jadi ini imam memang bisa milih. Intinya kalau sholat itu, sholat jamaah, ini bagi imam ya, bagi imam. Nek sholat ngasar karo sholat maghrib itu suratnya pendek. Nek sholat duhur, sholat isya itu sedengan, sak dhuwure meneh. Sholat subuh itu paling panjang. Itu yang dilakukan Rasulullah itu. Jadi asar dengan maghrib itu kan waktunya nanggung. Tapi memang Rasulullah nyontoni gitu ya, sing pokok gitu. Memang standarnya pendek ya dewe dengan pendeknya Rasulullah beda. Ya, memang beda. Nanti di bab sholat lail itu juga kita akan lihat Rasulullah itu sholat lail 30 ayat itu cuma sisa. 30 ayat itu cuma sisa. Berarti kan sak durunge wis ana bacaan yang lebih sama. Coba sekarang kita 30 ayat itu nanti lagi kira-kira sepiro. Wah luar biasa. Tapi kan sholat sendiri, Mas. Rasulullah kan sholat sendiri. Sholat malam ya, sholat lail. Jadi kalau kita mau ngamalkan boleh. Mas rapal ya Mas anune surate. Ayo gelar ke Quran ning ngarepe ini. Enggak. Kita itu kan sekarang wis ana anu, Mas. Wis ana apa? Stand anu itu. Kayak ngarepe enggak apa-apa. Jadi sambil membaca itu enggak apa-apa. Sholat lail loh ya. Wah ini kepengin ngarep, wah bacaanku mek dawa ning rapal ya. Ya maca saja enggak apa-apa. Nah, nanti kita ke sana. Jadi anunya gitu ya. Kalau standar kita pendek itu ya pokoknya inna toina wal ngasri kulhu itu pendek. Anas itu pendek. Nah, di Arab itu pendek banget. Nah, kita hanya pendek. Kemudian ya dengan ya ukurannya kita lah. Sabihisma itu bagi kita panjang. Ngono pendek sabihisma. Ya sedang-sedang lah dianggap aja sedang. Kalau subuh jangan pendek. Subuh kok ina atau ina karo kulhu. Padahal jamaah letangi pas komat. Wah gak anu Allah Akbar ngene iki. Asadul wah komat mau grubu-grubu mau ngepit buantar tepan masjid wis do mulai. Kok do bali. Awe rampung. Aku cepet.
Nggur ina atau ina karo kulhu emang. Karena hanya 2 rakaat. Makanya di subuh itu memang seyogyanya panjang, tapi panjangnya juga menyesuaikan jamaah. Kira-kira panjangnya sebenarnya. Tapi membedakannya itu. Sama seperti sholat safar, musafir. Dan kalau jadi imam musafir, jangan pakai surat panjang. Nah, perlu sing pendek saja enggak apa-apa, ina atau ina enggak apa-apa. Karena di belakang kita, kalau jamaah ya, di belakang kita itu kan kurang ngerti anune kondisi ini, ono sing kesel, ono sing salat kesusu, salat ditinggal, salat kemungsu, mami mas banget tuh salat bisa bablas. Bukan rombongan kita misalnya, maka bacaannya pendek saja. Wong jumlahnya wis dikosor ya. Bacaannya malah didawake lah, ragu. Sehingga untuk sholat safar, musafir ya, sholatnya musafir itu hendaknya dipendekkan untuk bijaksana itu. Jadi dipendekkan. Wah, gue yakin jamaah seneng banget. Wong rasa musafir wae nek ning masjid ki asline nek cendik-cendik ya udah seneng. Ning sing telat sing seneng, sing muring-muring. Telat runganu bubar itu ya. Macane jiwa banget. Nah, itu bacaannya berdirinya lama. Nah, ini diberlakukan bagi siapapun yang mampu, maka hendaknya dia mengerjakan sholat sambil berdiri. Ya. Adapun orang sakit, maka boleh dia sambil duduk atau sambil tiduran. Bukan tidur, tiduran. Tapi ada konsekuensi, man sholat qa'iman fa huwa afdalu. Barang siapa sholat sambil berdiri, maka dia paling utama. Wa man sholat qa'idan, dan barang siapa yang sholat sambil duduk, falahu nisfu ajril qaimi. Dia mendapat pahala separuh dari sholat sambil berdiri. Jadi nek sholat sambil duduk itu separuh nih. Wa man sholana iman, dan sholat barang siapa sholat sambil tiduran, wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain itu mutajian, sambil terlentang. Falahu nisfu ajril qaidi, separone wong lungguh. Jadi seperapate wong ngadeg. Ini untuk spirit ya. Jadi kalau kita sholat, diupayakan sholatnya sambil berdiri. Semampunya berdiri. Apalagi fardu harus berdiri. Kecuali ngadeg ini kok gleyong wis ora kuat, jadi misalnya pusing, sakit dan sebagainya, maka kemudian duduk. Atau sebelum sholat kita sudah tahu bahwa dipakai berdiri itu wis gleyang karena sakit, maka boleh sambil duduk. Tapi kalau sholat lail itu tidak sakit, boleh sambil duduk. Karena lelah boleh. Ya. Karena lelah boleh. Ini ya kuwi ganjarane ya konsekuensine separuh. Anek podo mengko seneng banget tarweh ngono kae. Wae kok ganjarane padha to, wis bensin ngadeg imame wae. Makmume do teng blongsor. Do teng jepupung ngono kae do anu. Itu nek halangan makmum ya harus duduk itu. Imame? Iya. Heeh. Misalkan ya aja nek iso iki. Kalau imam duduk, makmum duduk. Nek imam berdiri, makmum berdiri. Diikuti imam. Diikuti imam. Iya. Juilal imamu liyuk tamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Jadi nek imame lungguh, Berdiri berjalan sholat, ngerti-ngerti imamnya duduk gitu. ya makmum ikut duduk. Ya. Nah ya orang duduk. Omongan berdoa-doa. Jadi menyesuaikan. Misalkan Ya tadi hanya memang untuk memotivasi ya. Jangan sampai nanti yo mosok duduk ya padha ro anu kan enggak mungkin. Sehingga diupayakan berdiri untuk mendapatkan fadilah atau keutamaan yang sempurna. As-sholatu fi safinah, salat di atas perahu. Maka dalam keadaan yang dalam keadaan yang membahayakan, maka boleh sambil duduk. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya Rasulullah ngani sholati fi safinah, salat di dalam perahu, dalam kapal, maka beliau menjawab, sholli fiha qa'iman. Salatlah di dalamnya sambil berdiri. Ilang kecuali antakhofal gharaqa, kecuali kamu takut akan tenggelam. Perahu cilik
Ya, perahu cilik nelayan kecil-kecil itu wayahe salat di atas perahu. Gitu anu perahu nu goyang-goyang. Nah, ketika anu kan bahaya, kita orang dipegangan karena sedekap. Maka boleh salatnya sambil duduk. Jadi menyesuaikan. Kalau kita salat di atas di kapal. Nah, ini salat yang salat lail, untuk salat lail. Karena sallallahu alaihi wasallam yusolli lailan tawilan qaiman. Kadang Rasulullah itu salat lail tawilan panjang qaiman dengan berdiri. Jadi Rasulullah itu nek salat lail berdiri panjang sekali. Walailan tawilan qaidan. Pernah juga panjang duduk sambil duduk. Wa kana idza qara'a qaiman, maka jika Rasulullah itu membacanya surat itu berdiri, raka'a qaiman, rukuknya juga berdiri. Ini nanti ada beberapa cara nggih. Cara yang pertama standar. Jadi kalau bacanya surat Fatihah dan surat itu berdiri, beliau rukuknya juga berdiri, biasa seperti kita. Wa idza qara'a qaidan, jika membacanya surat itu duduk, rakaat qaidan, rukuknya juga duduk. Intinya pernah sholat sambil berdiri, sholat lail ya, pernah sholat sambil duduk. Ada lagi satu cara. Hadisnya Bukhari dan hadis Bukhari dan Muslim. Karena ahyanan, kadang-kadang, ini memang tidak mesti karena Rasulullah kan memberi contoh. Ini yang cerita-cerita itu biasanya kan Aisyah, karena beliau yang mendampingi di malam hari. Kalau sahabat yang lain kan nggak bareng-bareng dengan Rasulullah. Yang bareng-bareng ya istri-istri beliau. Maka biasanya untuk yang sholat malam, untuk urusan rumah tangga, itu hadis biasanya diriwayatkan dari sahabat istri beliau, yaitu Aisyah Ummul Mukminin. Kadang-kadang yusolli jalisan, Rasulullah itu sholat sambil duduk. Pertama itu sholatnya duduk, tapi takbir itu duduk. Fayaqra'u wa huwa jalisun. Kemudian membaca surat itu sambil duduk. Fa idza baqiya min qiraatihi qadaru min ma yakunu salasina aw arba'ina ayat, maka jika tersisa dari bacaannya itu 30 atau 40 ayat, ini saya sampaikan tadi. Jadi Rasulullah itu sholat, baca Fatihah, kemudian surat. Nah, suratnya kan panjang, wong. Engko nek kari 30 ayat ki kari. Jadi tersisa 30 ayat atau 40 ayat, beliau berdiri. Nah, ini cara yang mungkin nggak populer. Jadi gabungan duduk dan berdiri untuk sholat lain. Faqara'aha, kemudian meneruskan membaca yang tadi, wa huwa qaimun, dalam keadaan berdiri. Tsumma raka'a wa sajada, kemudian rukuk dan sujud seperti biasa. Tsumma yasna'u fir raq'ati tsaniyah, kemudian menjadikan rakaat kedua mithlu dzalika, seperti rakaat pertama. Pernah dengar belum yang cara ini? Ini bagi yang bacaannya panjang. Orang kok kita jangan mengamalkan jika tersisa 3 ayat atau 4 ayat. Nah, itu kordilit, tidak perlu duduk, berdiri saja sempurna. Ini Rasulullah amalkan bacaannya panjang. Ternyata 40 ayat itu hanya sisanya. Coba ini nek di surah At-Taubah 6 ayat bisa sak rai 6 ayat. Nek 1 2 3 4 5 limang rai itu baru 30 ayat surah At-Taubah. Itu sisane loh. Jadi sebelumnya kan sudah membaca yang panjang. Ya itu standar Rasul lah, standar Rasul memang. Kita ngikuti yo sing ringan-ringan sing penting salat malam. Ya kulhu ya ora apa-apa. Kulhu ora apa. Tapi berarti kalau bacaannya sependek itu, kita tidak mengamalkan yang kombinasi ini. Ya,
Jangan sampai pendek kok dandak nganggu, itu mah repot. Kalau duduk malah duduk sisan karena apa? Ya karena kita lelah misalnya, kelelahan untuk naik turun, untuk berdiri, sholat lail boleh. Kalau fardu harus berdiri. Kita masih mampu harus berdiri. Kemudian as-sholatu finni ali wal amru biha. Sholat dengan sandal dan perintahnya. Jadi kana yakifu hafiyan ahyanan wa muntailan ahyanan. Rasulullah itu kalau sholat kadang-kadang bahasa kita nyeker, ya kayak dewi, kadang-kadang pakai sandal. Jadi sholat pakai sandal itu boleh. Bahkan dulu di Jawa Timur itu ada, itu malah saking gokongnya sholat kudu nganggo sandal ini enggak, ahyanan kadang-kadang. Jadi nek ana wong salat Pak isih nganggo sandal iki ra apa-apa. Sah. Tapi syaratnya suci. Ya, ora kena ning iso ana teleke. Nah, dulu nek pas Covid ya, kalau ada yang sempat ikut sholat jenazah, itu kan tidak di rumah, tidak di kan biasanya jujuke ning makam, terus kemudian ora dibuka pedine, terus kita sholat di situ kayak wong-wong kan ana sing dicopot sandale, ana sing nganggo sandal. Ana sing merintahke sandale tidak. Sandale tidak. Itu maksudnya kalau bedanya kalau sandal itu kita pakai maka wajib untuk suci. Artinya bagian dari pakaian. Ya. Kalau kita kenakan sandal itu bagian dari pakaian. Tapi kalau dilepas terus tidak, itu statusnya koyo sajadah. Ya, kalau sajadah itu ngisore ngene iki ana teleke, nggo salat ning dhuwure sah enggak? Sah, enggak apa-apa. Ya, karena ini bukan pakaian. Tempatnya itu memang harus ya. Maksudnya tempat apa? Ya yang kena ke kita nanti itu harus suci ya. Tapi misalnya sajadah yang ini karpet, ini kena reget. Kita sholat di sini di atasnya, ini enggak apa-apa. Tapi kalau pakaian yang kita pakai, yang kena sarungi, maka itu tidak sah karena pakaiannya mengandung najis. Ya sama dengan ini nek ono wong nganggo sorban itu nutupi pakaian. Nek sorban itu didelehke ra apa-apa. Karena kalau didelehke nggo lemek, itu bukan bagian dari pakaian. Nek iki kan dinggo atau sorban sing digubet-gubet itu kan dipakai. Maka tidak boleh menghalangi batuk. Misalnya nganggo pecis ngene iki nek nggo salat jangan. Ya, karena nanti sujud ini menghalangi batuk. Maka kalau salat ini dibuka untuk miyakke rambut. Karena ini bagian dari pakaian. Bedanya itu. Jadi nanti oleh ora nek dirangkepi sajadah telu oleh. Ben banget oleh karena sajadah itu ya hanya yang diinjak. Sing penting bukan bagian dari pakaian. Nek bagian dari pakaian kemudian nutupi ini enggak boleh. Ya itu dulu sementara untuk malam ini. Insyaallah besok kita lanjutkan sudah jam 9:30 ya sesuai konsensus kita. Besok kita masuk bab sutroh. Sutroh itu pembatas sholat kita. Jadi kita akhiri kajian malam hari ini. Nanti kalau ada diskusi sambil ngobrol-ngobrol. Bila taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.